Kadang, kegilaan itu tidak datang saat kita kalah. Ia datang justru saat kita menang. Dan itu yang terjadi padaku. Satu profit besar, satu angka hijau di layar, cukup membuatku merasa dunia ada di genggaman. Aku pikir, aku sudah menemukan jalan pintas menjadi kaya. Aku pikir, aku sudah tak perlu takut apapun lagi. Dan dari situlah, semua kegilaanku dimulai. Aku masih ingat rasanya. Detak jantung yang tiba-tiba cepat. Senyum kecil yang muncul tanpa disuruh. Dan pikiran yang berkata, kalau sekali bisa, berarti 2 kali juga bisa. Atau 3 kali. Atau setiap hari. Dopamin dari profit pertama itu seperti racun yang manis. Aku ketagihan. Jauh sebelum aku sadar aku sedang ketagihan. Kemenangan itu tidak membuatku puas. Justru membuatku haus. Chart yang dulu hanya kubuka beberapa jam, kini kupandangi seperti aku sedang menunggu keajaiban berikutnya. Setiap candle naik, aku merasa hidup. Dan setiap candle turun, bukan membuatku takut, tapi membuatku marah. Beberapa hari aku menang berturut-turut. Aku mulai merasa seperti punya kemampuan di atas rata-rata. Aku merasa aku lebih pintar dari market. Padahal, saat seseorang merasa seperti itu, disitulah jurang sebenarnya mulai terbuka. Aku mulai melakukan hal yang dulu kutakuti. Lot lebih besar. Risiko lebih besar. Tanpa rencana. Tanpa kalkulasi. Karena kupikir, aku pasti benar. Kupikir, aku masih dalam mode kemenangan. Kupikir, profit akan datang kalau aku cukup berani. Tapi keberanian tanpa otak hanya terlihat seperti nekat. Ironisnya, trade nekat itu menang, dan kemenangan itu jauh lebih berbahaya daripada kerugian. Karena kemenangan itulah yang membisikkan, lihat, kamu benar, kamu memang hebat. Dan suaranya terlalu enak untuk diabaikan. Lalu, market membalik arah. Perlahan. Tapi jelas. Dan bukannya keluar, aku malah menahan posisi. Bukan karena yakin, tapi karena aku tidak mau menerima kenyataan kalau aku bisa salah. Aku merasa market sedang menantangku, dan aku terlalu egois untuk mundur. Saat itu aku tidak sedang trading. Aku sedang bertarung. Aku ingin menang melawan sesuatu yang tidak bisa dikalahkan. Dan market memberiku pelajaran paling pahit. Ia tidak peduli siapa aku, berapa aku menang, atau apa yang kupikirkan. Ia hanya bergerak. Dan aku jatuh bersamanya. Setelah semuanya hilang, aku hanya duduk diam. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya kucari. Uang? Kemenangan? Atau mungkin pelarian dari hidup yang tidak pernah kuakui sedang berat? Aku menatap layar itu, dan aku tidak melihat grafik. Aku melihat diriku sendiri yang lupa siapa dirinya. Aku sempat berpikir untuk berhenti, tapi ada suara kecil yang berbisik pelan. Mungkin sekali lagi saja. Mungkin bisa balik modal. Mungkin keberuntunganmu kembali. Dan bisikan itu adalah jerat yang paling halus, tapi paling berbahaya. Setelah semua itu, aku sadar satu hal penting. Market tidak pernah membuatku gila. Profit tidak pernah membuatku gila. Yang membuatku gila adalah diriku sendiri. Keserakahanku, egoku, hasratku untuk menang terus-menerus, dan pikiranku yang percaya aku bisa mengendalikan sesuatu yang tidak mungkin dikendalikan. Hari itu, aku memutuskan untuk berhenti trading sementara. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku ingin sembuh dulu. Profit membuatku jila. Kerugian membuatku hancur. Dan aku sadar yang perlu kuperbaiki, bukan strategi tradingku, tapi diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku memilih istirahat. Dan mungkin itu profit terbesar yang pernah kudapat.